kurang zikir, kurang ingat sama Allah, masuk oleh kayak gitu. Nah, jadi ini orang yang makan riba itu tidaklah mereka bisa berdiri illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Kecuali seperti orang yang kerasukan apa? Tekanan penyakit gila. Nah, kenapa? Dzalika bi annahum qalu, yang demikian itu terjadi karena mereka mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Ala riba itu kayak jual beli juga itu. Nah, ini hati-hati. Hati-hati ya, naudzubillah. Nah, padahal wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, haramkan riba. Nah, udah. Maka ini kata Nabi apa? Ini tengok dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qol, dia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat akilar riba, pemakan riba, wa mukilahu, dan yang memberi makan dengannya. Ya. Nah, dalam riwayat itu Muslim ya. Dalam riwayat Imam Tirmidzi dan lainnya, wa syahidahi wa katibahu. Dua orang yang menjadi saksi dan penulisnya. Pokoknya yang terlibat dalam riba itu kena. Ya, na'udzubillah. Nah, jadi kadang utang-utang duit panas tuh untuk beli TV-nya. Bukan apa, TV. Nah, jangan. Ya, angsur bu angsur. Kalau mau sesuatu angsur. Kenapa? Itu kita anggap jual beli bertangguh. Ya, bukan dua harga. Itu bertangguh. Kalau kontan ini, kalau bertangguh ini, sudah. Nah, di sini nggak tahu saya apa ada paham lain. Guru-guru kami begitu itu ngangsur itu kredit, ya sudah. Ya. Mau tunai, mau bisa disamakan tunai semua. Makan aja cocok-cokik dia. Konon lagi nak beli. Yang kulkas itu tuh usahanya misalnya. Mau ditunaikan, makan saja payah. Iya. Nah, itu. Jadi apa? Naudzubillah, sangat buruk. Kenapa? Makanya lintah darat disebut ya. Nah, udahlah orang sulit dipersulit lagi. Naudzubillah. Hati-hati. Jadi Allah yang punya sifat Rahman pun sempat atau menjadi marah gara-gara ini ya, pelaku riba, dan azabnya juga berganda-ganda. Naudzubillah. Hai anak Adam, apabila engkau dapati akan keras hatimu. Yuk ngaji, kojok lah, kang lah, ya. Padahal tak ada apa-apa. Jangan-jangan itu sudah ada, ya, pembengkakan gitu ya, pengerasan. Hati-hati. Mulai dia menawar hal yang baik itu. Apabila kau dapati akan keras hatimu dan sakit pada badanmu. Ini cara lahir ya. Kok sakit ya? Apa ini? Kenapa? Mengapa? Coba tanya. Lalu, dan kurang kadar rezekimu. Bisa saja kurang barokahnya. Tapi kayaknya ini secara lahiriah. Yang biasanya sehari dapat 100, kurang dari 100. Biasa-biasanya ya, buka jam 7, tutup jam 7 misalnya. Kok kurang? Apa? Sangat drastis. Tidak ada masalah resesi atau isu-isu apa. Nah, kenapa ini? Tengok lanjutannya.
dan kurang harta, maka ketahui olehmu akan yang demikian itu dengan sebab bahasanya engkau berkata dengan barang yang tiada memberi faedah bagimu pada akhirat. Masya Allah, ngefek dia. Nah, banyak kali tawa cakap entah apa-apa ya kan, nah, sampai sakit badan awak, berarti apa? Teguran dari Allah, sampai kurang rezeki kan gitu. Nah ini itu yang mungkin tak ngandung dosa. Bagaimana kalau ngandung dosa? Dan dosa itu memang hirman, artinya apa? Kita tercegat, terhalangi, terdinding. Itu hirman itu. Ya, dosa itu apa? Menyebabkan kita mendapatkan hirman dari Allah. Tipis ya, pedas. Hirman. Nama orang Herman. Ya. Nah, mudah-mudahan Herman tuh dia terdinding dari api neraka. Nah, jadi sama Herman, itu bahasa Arab namanya. Payah bikin Herman. Jadi itu kan terjegat, terdinding. Iya, terdinding untuk masuk neraka. Jadi kalau ada Herman, ya elok-elok lah. Biar terdinding dari neraka. Nah, itu. Tengok, makruh banyak bicara. Itu yang memang nggak nyangkut paut dosa. Ya, ulok-ulok. Ya seluruh lah yang tak nambah pahala. Mungkin tak sampai berdosa. Cuman pulsanya kosong. Zong. Kosong. Tak ada faedah. Tak ada pahala, tak ada dosa. Kan sayang. Lebih baik ada pahala. Pasti tak ada dosa. Tapi kalau dia tengah-tengah, tak berpahala, tak berdosa. Kan sia-sia itu. Ya, tengok. Kata Allah, Masya Allah, Allah ketat sekali. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz pun yang kau ucapkan, yang kau lafazkan, illa ladaihi, kecuali di sisinya, di sisi kita, di sisi siapapun ada raqibun atid. Siap. Walau sepatah kata saja, awak udah nggak patah-patah lagi, berantakan udah. Nah, terima kasih kepada panitia yang memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Mana cocok itu? Coba aja, patah-patah udah. Ya, apa? Nah, yang telah mempersilahkan untuk menyampaikan beberapa patah kata, kan gitu ya. Itu lebih kena. Ya santai. Wah, udah 200. Udah lama kali waktu cakep. Kata wah, dua patah-patah, sepatah, dua patah kata. Ini 200 wak kami hitung. Kau tahu ini kami hitung nih. Ini. Jadi bahasanya itu terlalu ya mempersedikit masalah gitu ya. Tahu-tahu berpatah-patah ya. Nah, ini termasuk di sini bab di Rasul ini. Kata Nabi apa? Dari Ibnu Mas'ud ya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un qalaha thalathan. Celakalah orang yang berlebih-lebihan. Walaupun ini nanti masuk bab yang ketika ibadah itu sudah nggak sanggup dipaksa. Yang sunat, ya baca Quran, udah asik begini beguyang saja, dipaksakan juga. Entah apa cakap. Kalau nggak percaya direkam. Itu. Jadi apa? Udah berhenti. Apa tidur? Atau apa? Cari kegiatan lain. Saya ya macam-macam orang masuk masjid itu kan, terutama habis subuh. Saya kan seluruh, kami habis subuh ada ngaji tuh. Tengok. Insya Allah itu lebih banyak tidurnya saya bilang. Orang memang dia pegang tasbih, lalu apa? Duduk, anteng, tenang, tak guyang-guyang. Tanda apa? Khusyuk kali itu. Terus, ya udah, sampai.
Ya, sampai mulut kapuk. Ya, orang mau ngamal kok sengaja tunduk-tunduk. Nah, ada tayangan yang bagus ya. Itu yang di Afghanistan sana, anak-anak kecil menghafal Quran tuh. Rupanya betul yang selama ini saya bikin. Saya kalau udah apa gini-gini saya. Oh, yang goyang. Kenapa? Ah, kalau tak digoyang-goyang, ayo udahlah tadi. Khusyuk, ngentun, tunduk. Sakinah. Ya, jadi rahmatlah dia. Ya. Begini, anak-anak itu ngapal Quran. Nah, itu metode juga. Iya, diguncang. Kalau enggak, alah. Maka kata saya Ali, jangan begini ngapalnya. Gini begini. Tes kalau nggak percaya. Ibu-ibu ya. Nah, ya tengok aja. Atau ya, besok pagi bukti habis subuh, tes aja lah. Subhanallah. Oh 100 kali pagi dan petang, subhanallah bihamdi. Udah sampai. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Ikutilah terus. Insyaallah. Alah, pengalaman pribadi semua punya. Iya kan? Itu. Goyang. Iya. Oh, kami kalau siap ngaji itu baca kuat-kuat. Ngamal tuh. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Begitu kuat-kuat, ada tuh padam. Tak dengar. Ada senyum-senyum saya. Padahal saya udah gini saja itu. Itu ngantuk berat kadang saya angin koncang lah uteh kan. Tak mau juga anak muda itu meniru. Iya, dia itu tadi. Iya, khusyuk. Jadi kalau beramal niatnya udah nggak betul dia. Ya apa yang dia dapatkan? Tak malam begini. Agak tersudut nggak gitu-gitu. Agak tersudut senyapnya. Ya, enggak lah, ini melek semua nih kan. Buku mato kan. Ayo. Nah, jadi itu ya, halakal mutanatti'un. Celaka orang yang berlebih-lebihan. Ini termasuk terutama ngomong itu tadi. Ya, na'udzubillah. Sampai 3 kali. Hadirat Imam Muslim. Lalu tengok ini. Nah, ini baru masuk ke lisan. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha yubghidul baligha minar rijal. Sesungguhnya Allah membenci orang yang berlagak, al-baligh minar rijal, fasih dalam berbicara, yatakhallalu bilisanihi, yang dia memain-mainkan lidahnya. Naudzubillah. Ini hati-hati ya. Nah, ini yang terutama yang ngomong ini yang ditingkatkan. Ini kena kali ini. Ya, mubaligh, ustadz, muallim, kena kali ini. Allah membenci orang yang ya bermain-main lidahnya dalam kefasihan. Artinya memang itu untuk narik orang lah apa segala macam, orang pun tertarik dengan bahasa yang wah kan gitu ya. Hati-hati. Nah, perbandingannya ya Allah jelek kali. Jelek kali, tengok nih terusannya. Apa? Kama tatakhallalul baqarah, sebagaimana lembu itu memain-mainkan lidahnya ketika ngunyah. Ya Allah. Jam lembu. Sampailah. Jadi ya paling kena ustadz lah ini. Jadi kalau tak ustadz, sama saja lah. Ya, tapi yang paling merasa mesti ustadz. Ya, jadi yang tak dipanggil ustadz, mudah-mudahan selamat, tak bermain-main lidah. Amin. Ya. Aduh, ajab nih, ajab. Ya, bohat nih, bohat. Lalu apa lagi? Dari Jabir bin Abdullah, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni
majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqan. Sesungguhnya kata Rasul, orang yang paling kucintai dan orang yang paling dekat duduknya dengan aku pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Jadi maunya kita ini apa ya? Mawas ini muhasabah. Ya, introspeksi diri. Ya, kan maulid atau lain-lain. Nah, kira-kira tambah baik enggak? Maunya seperti itu. Jadi ada perayaan itu, hari besar itu, pengagungan itu ada bukti. Maunya seperti itu. Dan itu yang disenangi oleh Rasulullah. Gitu ya. Nah, apalagi pakai atas nama Rasulullah. Ya, nah, coba. Nah, kalau saya begitu, maka saya mohon maaf ya. Itu saya celah sekali kalau ada mubal itu hanya kekeh saja. Itu acara-acara tentang maulid Nabi, gitu ya. Yang Nabi katakan apa? Alaikum bikasratid dhuhik, fa inna kasratad dhuhik tumitul qalba. Hei, kalian jauhi banyak tertawa. Sungguhnya banyak tertawa itu mematikan hati. Kalau melulu itu apa bahasanya sini? Selalu. Sering. Itu aja. Asik ketawa saja. Bahkan ada itu mubalik. Ini pendengarnya, audiensnya, mustami'nya sudah diam. Dia kayak sendirian. Masya Allah, kan ngeri itu. Cuman itu lagi. Na'udzubillah. Maka orang takut manggil saya. Keras. Ya, tak apalah. Nanti takutnya imanuhum fi amplopihim. Itu takut yang dibilang Habib itu. Iman mereka itu di dalam amplopnya. Saat udah lembut-lembut saja Ustaz yo. Sakoas-koas. Ustaz lembut. Kan gitu, Ustaz koas, macam lah itu. Ya. Nah, iya. Jadi jangan Ustaz selera pasar. Tak lurus lagi nanti fatwa itu nanti. Tak tahu lagi halal haram lagi umat nanti. Nanti itu. Saya pernah ngisi, saya tengok yang ada kan muda-mudi. Lah muda-mudinya duduknya samping-sampingan, laki perempuan. Main tunjuk aja lah. Kok itu dipampangkan di depan saya? Panitianya di belakang layar cerita-cerita. Nggak bisa ini. Awak disuruh ngomong, orang tuh ngomong. Ngapain? Ya, sudah banyak saingan. Ya udah, nggak usah lama-lama seperti itu. Ya, jadi biarlah. Ya, tak diundang tak usah, tak diundang Pak Isa. Usah undang Pak Isa. Payah itu. Asik menyontil saja. Ya, asik melibas saja. Sah, rezeki ada. Masa takut. Tak diundang mubalik, undang tetanggo pesta, payah makan, Pak. Iya kan? Ada rezeki, tak jauh-jauh. Jadi apa? Orang yang paling dekat denganku itu tempat duduknya orang yang paling baik akhlaknya. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni yaumal qiyamah, dan orang yang paling ku benci di antara kalian dan paling jauh dariku pada hari kiamat as-sarsaruna. Apa sarsar itu? Ya. Orang yang sangat suka banyak bicara. Naudzubillah. Tapi enggak genah yo. Iya nah. Ya, naudzubillah. Jadi yang tak bermanfaat sarsar. Wal mutasyaddiqun, bukan shad, shin. Dan mutasyaddiqun. Apa? Orang yang berlagak fasih. Naudzubillah. Satu lagi, wal mutafaihiqun. Mutafaihiqun, dan orang yang bermulut besar. Naudzubillah. Bukan mulutnya besar, Bu. Cakapnya, bongaknya banyak. Naudzubillah. Hadis riwayat Tirmidzi. Al-Kombo. Kami bilang ada komdak.
Kampung meledak. Kamu melutup ini. Tadi kena komda. Kampur meledak. Ini melutup. Nah, naudzubillah ya. Nah, masya Allah. Kono. Hei anak Adam, tiada betullah, ya kan? Itu tadi. Agamamu, tiada betullah agama hingga betullah lidahmu. Memang ya. Orang tuh dipegang apanya, Bu? Cakapnya, bukan ekornya. Tak ada ekor kita. Anak-anak ngaji, ya. Coba kalian boleh ribut, boleh bandal, boleh recok. Tapi coba pegang belakang kalian. Pegang. Namanya anak-anak, dipegang ya. Ada ekor enggak? Enggak. Berarti orang. Jadi kalau orang, tahu, dikasih tahu saya bilang. Tapi kalau berekor nanti suka hati kalian, dari ribut. Saya bilang kayak gitu. Jadi lurus agama seorang baik, betul agamanya, tengok cakapnya. Kalau sudah melenceng-melenceng, tanda tak baik itu agamanya. Na'udzubillah. Dan tiada betullah lidahmu hingga engkau malu daripada Tuhanmu. Ini dia. Ya, malu kepada Allah. Ya. Jadi apa? Sudah belajar sama basor kok ya. Kapanpun kita ya didengar Allah, dilihat Allah kan gitu ya. Jadi gimana itu? Kok nggak berfungsi sifat 20 kita? Sebenarnya sangat berfungsi. Masya Allah. Kalau itu kita amalkan, kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ngaji sifat 20 nggak akan stres. Yang ngaji sifat 20 nggak akan nambah dosa. Ya, atau yang nggak sembarangan lah. Orang yang digajinya sifat Allah. Ya, kenapa? Cemana bisa stres? Yang punya sifat kudrat iradat Allah. Yang berkuasa yang menentukan Allah. Apa pula stres? Orang memang di luar kekuasaan kita, kemampuan kita. Sudah ditentukan. Balik ke Allah, dapat pahala. Tambah iman, tambah keyakinan. Berkat belajar sifat 20. Ya. Cemana mau korupsi? Sudah belajar? Sama basor, sami'un basirun. Ya kan? Cemana mau korupsi? Cemana mau nipu? Nggak bisa. Tak jadi. Itu ngefek namanya. Hebatlah seharusnya. Jadi kalau udah ngaji sifat 20, stres loyo, nggak bergairah, tak betul itu. Kata orang Jawa, perlu disuwuki. Ya, perlu dikasih menyan lagi tuh. Ya, perlu diobatin itu. Jiwanya. Ya, hai anak Adam, apabila engkau tilik pada aib segala manusia, padahal engkau lupakan aib dirimu, bukan aib tuh ya, aib. Iya. Jadi apa? Kok tengok-tengok lah, kau perhatikan segala aib manusia. Padahal ya kau lupakan aib dirimu, na'udzubillah. Kita lupakan aib kita. Tapi memang enak kalau bahas punya orang. Tak kena pajak, tak kena pulsa, ya kan? Lancar, banyak pendukungnya. Ada yang ngasih kopi pula tuh, Bu. Kacang asin. Tahan sampai tengah malam, lewat pun. Kalau oma-oma besok ya, ayo kak yo, ayo besok ya cik yo, iya dilanjutkan ini. Padahal dosa, ya kan? Dosa sampai berlanjut berseri, kan gitu ya? Episode lagi. Na'udzubillah. Kenapa? Gara-gara nyeritain aib orang. Na'udzubillah. Ini diingatkan kita. Kita periksa-periksa, perhatikan aib orang. Kau lupakan aib dirimu, maka sanya engkau gemar akan suruh setan, dan engkau amarahkan, dan kau marahkan akan suruh Tuhan yang bernama Rahman. Allah yang Maha Rahmat itu ngelarang kita buka-buka, bahas-bahas aib orang. Tahu-tahu awak, hobi kali mencongkel. Dari pakai sendok, pakai obeng, pakai linggis.
Bila perlu pakai beko. Ya kan? Apa? Aib na'udzubillah. Berarti apa? Itu kita berarti ngikut perintah setan. Ya, malah marah dengan perintah Allah yang Maha Rahman. Nggak seneng sama perintah Allah, marah kita. Allah ini pun ngelarang-larang. Seolah-olah demikian. Setan yang nyuruh, udah terus saja. Kan orangnya nggak nampak. Nanti kan Rayo, jumpo, bisa minta maaf. Dia kan jumpo. Kalau makninat, jumpo di akhirat lah. Naudzubillah. Ini ngaji-ngaji mentabo aja ini, Masya Allah. Siap-siap kono lah. Hai anak Adam, bermula lidahmu itu harimau bagimu. Kan pepatah dulu ya. Lidahmu harimau. Sekarang tak ada pepatah pepiti anak-anak yang belajar. Ya, tak apa yang patah-patah lagi dah. Tak ada yang bisa dipatah lagi. Tak tahu, tak apa belajarannya. Dulu kan gitu. Ada kata dalam tempurung gitu kan. Dan seterusnya lah. Jadi ada hikmah-hikmah masuk. Sekarang ini cuma mana? Ya, orang sur sendiri dia. Jadi bermula lidahmu itu harimau bagimu. Maka apabila engkau biarkan akan dia, niscaya membunuh ia akan dikau. Maka kebinasaanmu itu pada membenarkan lidahmu. Na'udzubillah. Apa yang nak cakap aja lah. Gak ada di rem-rem. Itulah kebinasaanmu. Na'udzubillah. Ya, tahulah kita udah. Ya, cemana-cemana yang dulu katanya begini begitu, yang janji ini, janji itu, mau ini, mau itu. Binasalah dengan lidahnya. Nah, itu tentu sama saja dengan kita. Hati-hati, jangan sampai gara-gara lidah badan binasa. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Nah, akan datang pengajaran yang ke-25. Alhamdulillah. Ya, tadi agak-agak berat seminggu ini. Tapi kalau udah ngaji ini lupa penyakit. Ya, dan apa? Ya, terima kasih, mungkin banyak-banyak doa yang dipanjatkan kepada Allah untuk saya. Jadi terima kasih. Mungkin saja mudah-mudahan ada manfaatnya.